Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan merenungkan firman Tuhan untuk tanggal 28 Januari sampai tanggal 3 Februari tahun 2024. Dengan bacaan Alkitab dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 yang bertemakan waspada terhadap persepakatan gelap. Tapi sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Sebab kasih dan setiamu terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan sebagai orang yang percaya kepadamu, kami rindu untuk belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Yang kami yakini senantiasa menjadi suluh dan pedoman bagi kami untuk melangkah menapaki hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus kami percaya, kami akan dimampukan untuk mengaktakan semua apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup dan penghidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bersama kebenaran firman Tuhan di saat ini dalam 2 Samuel pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 dengan tema persengkongkolan Absalom. Demikian bunyinya. Beberapa waktu kemudian Absalom menyediakan baginya sebuah kereta perang serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Pagi-pagi Absalom biasanya bangun dan berdiri di tepi jalan menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan hendak masuk menghadap raja untuk mencari keadilan, orang itu dipanggil oleh Absalom. Ia akan bertanya, "Dari kota manakah engkau?" Apabila jawabannya, "Hambamu ini datang dari suku Israel yang ini," maka kata Absalom kepadanya, "Lihat, tuntutanmu itu layak dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Kalau saja aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang bersengketa atau mempunyai perkara hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan memberinya keputusan yang adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, Absalom akan mengulurkan tangannya, memegang orang itu dan menciumnya." Begitulah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang hendak masuk menghadap raja untuk mencari keadilan. Demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. 4 tahun kemudian Absalom bertanya kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku membayar nasar yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab ketika masih tinggal di Gesur di Aram, hambamu ini telah bernasar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, aku akan mengadakan ibadah bagi Tuhan." Kata raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Lalu Absalom pergi ke Hebron. Sementara itu Absalom mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Bersama Absalom
turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Mereka diundang dan pergi tanpa curiga, tanpa mengetahui semuanya itu. Ketika hendak mempersembahkan kurban, Absalom mengundang Ahitofel, orang Gilo, penasihat Daud, datang dari Gilo kotanya. Kokohlah persekongkolan itu dan semakin banyak rakyat ikut Absalom. Demikianlah bacaan firman Tuhan dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam menjalani kehidupan ini, kita sering mendengar atau pernah mendengar ada kata pepatah yang mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Yang artinya adalah kebaikan dibalas dengan kejahatan. Nah, pepatah ini relevan dengan apa yang dialami oleh Raja Daud yang merupakan ayah dari Absalom. Daud sebagai seorang ayah, ia sangat memperhatikan dan memberikan perlakuan istimewa kepada anaknya Absalom. Di tengah dinamika keluarga, Daud merindukan Absalom yang melarikan diri karena telah membunuh saudaranya Amnon. Hati seorang ayah yang terus merindukan anaknya Absalom itu tidak terbendung. Sekalipun Absalom sebagai anak dari Raja Daud, ia telah berbuat kesalahan karena membunuh saudaranya sendiri. Tetapi Daud mau mengampuni. Proses rekonsiliasi itu tidak terjadi dengan mudah. Sebab pada awalnya Daud dia harus mengorbankan perasaannya untuk tidak menemui Absalom. Dengan perantaran Panglima Tentara Yoab, Absalom kembali ke Yerusalem. Dan ia berkeinginan untuk menghadap raja. Katakan setelah 5 tahun berdiam di negerinya, Daud pada akhirnya tergerak untuk menerima kembali Absalom. Pergumulan yang dialami oleh keluarga Daud dikatakan tidak lepas dari dosa yang pernah dilakukan oleh Daud. Dan karena itu keluarga Daud pun menjalani kehidupan dalam ketidakharmonisan, dalam ketidakadanya damai sejahtera. Absalom yang sebenarnya masih menyimpan dendam kepada ayahnya Daud, rupanya ia telah mempersiapkan satu strategi untuk merebut tahta ayahnya. Dan ia merancangkan persepakatan gelap, menghalalkan segala cara untuk menggapai apa yang menjadi keinginan. Sekalipun itu harus mengorbankan ayahnya. Lewat firman Tuhan ini, Absalom memainkan strategi sebagai seorang politisi busuk untuk mengambil hati dari rakyat. Dengan tampil sebagai seorang satria yang menunjukkan empati yang penuh kepalsuan kepada anggota masyarakat. Dan Absalom memerankan perannya dengan piawai. Sehingga Daud
memberikan kesempatan bagi anaknya Absalom untuk pergi beribadah di Hebron sesuai dengan permintaan dari Absalom. Dan kita menyaksikan bahwa Daud tidak curiga sedikit pun pada anaknya Absalom. Dan karena Daud tidak curiga, maka Absalom memanfaatkan kesempatan itu dengan merancangkan kejahatan untuk mengkudeta ayah. Dari firman Tuhan ini dikatakan Absalom berhasil mendapatkan simpati dari masyarakat. Itu dapat dilihat dengan bagaimana Absalom dengan mudahnya memainkan orang-orang yang ada di sekitar Daud, termasuk penasihat Daud sendiri, yaitu Ahitofel. Gelombang besar rakyat dan tokoh-tokoh penting Israel lebih memilih berpihak kepada Absalom dan meninggalkan Daud. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Persepakatan gelap sudah menjadi lingkaran setan yang sulit ditemui ujung. Persepakatan ini bermula sebenarnya dari gaya hidup Daud yang tidak dapat menjadi teladan bagi keluarga, mengakibatkan adanya ketidakharmonisan dalam keluarga. Tidak ada saling menghargai satu sama yang lain, sehingga berujung pada pembunuhan dan pengkhianatan. Dalam 2 Samuel 18 ayat 1 sampai 18 dikisahkan akhir hidup Absalom yang meninggal dalam pertempuran. Saya mau katakan bahwa sebenarnya tidak ada yang abadi di dunia. Apa yang dirancangkan dan apa yang diperjuangkan oleh Absalom pada akhirnya tidak bisa ia nikmati. Kehidupan Absalom itu ada dalam kehidupan umat manusia dan dalam pelayanan gereja sampai sekarang. Ada orang, ada kelompok tertentu merasa nyaman hidup dengan pengkhianatan dan dalam persepakatan gelap. Kebaikan-kebaikan yang diterima dari orang lain tidak dianggap sebagai sebuah penghargaan yang istimewa. Ada orang yang merasa tidak cukup dengan apa yang dimilikinya, sehingga ia terpicu untuk melakukan pengkhianatan sekalipun harus mengorbankan orang-orang yang sudah membantunya dalam ketulusan. Hal-hal bias seperti itu bisa saja terjadi di sekitar kita. Kita tidak dapat memprediksi siapa saja yang bisa melakukan hal yang demikian kepada kita. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan, kita semua terpanggil untuk menjadi teladan dalam perjalanan kehidupan keluarga kita, jemaat, atau dimanapun kita pergi dan berada. Supaya kebahagiaan dan sukacita senantiasa boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena kita meyakini bahwa
kehidupan kita, keberadaan kita di tengah dunia milik Tuhan. Tuhan sendirilah yang menghadirkan kita. Supaya semua rencana dan rancangan indah Tuhan itu nyata dalam perjalanan kehidupan kita, dan itu boleh kita bagikan kepada siapa saja yang kita temui dan yang kita jumpai dalam kehidupan. Yang boleh kita nyatakan dalam keteladanan yang telah Tuhan Yesus berikan adalah bagaimana kita saling menghormati, saling menghargai, dan menghidupkan satu dengan yang lain. Kita membungkus kehidupan keluarga kita dengan persekutuan yang kuat, yang erat bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan biarkan kehidupan keluarga kita, tapi mari kita bawa semuanya itu dalam hidup takut akan Tuhan. Sehingga semua apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, kebaikannya, kasih dan setia, damai dan sejahtera, membawa kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai keluarga Kristus, sebagai jemaat, merancangkan hal-hal yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan. Kita percaya Tuhan akan memelihara kehidupan kita, dan nama Tuhan boleh senantiasa dipuji dan dipermuliakan dalam hidup dan penghidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman-Mu, kami diajak untuk senantiasa hidup dalam rencana dan rancangan indah. Kalaupun ada hal-hal yang kami rancangkan dalam menjalani kehidupan, biarlah semuanya itu ada dalam tuntunan tangan Tuhan yang penuh kasih. Supaya sebagai orang percaya, kami tidak jatuh dalam persepakatan gelap. Supaya sebagai orang percaya, kami tidak merancangkan sesuatu yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami pun meyakini bahwa ketika kami menjalani kehidupan ini, bahwa ketika kami mengisi hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami sebagai orang yang percaya, dengan hidup takut akan Tuhan, dengan senantiasa mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka kami meyakini kehidupan kami boleh senantiasa menghadirkan shalom Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Dan kalaupun dalam menjalani kehidupan ada saudara-saudara kami, ada orang-orang yang percaya kepadamu, yang melakukan seperti apa yang Absalom lakukan, maka kami berdoa kepadamu, meminta, mari Tuhan Engkau jamah mereka, sadarkan mereka, beri roh kasih-Mu dalam kehidupan mereka, supaya mereka mau bertobat, supaya dalam menjalani kehidupan ini, mereka mau menjalani semuanya itu dalam rencana
dan dalam rancangan. Sebab kami percaya semuanya itu akan dipenuhi dengan damai dan sejahtera yang bersumber daripada. Dan kiranya Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan bersama di saat sungguh-sungguh boleh menjadi berkat Tuhan yang terindah bagi kami semua. Dengan demikian, apa yang kami dengar dan apa yang kami renungkan, itu bukanlah menjadi satu hal yang sia-sia. Tapi lebih memotivasi kami sebagai umat milik kepunyaan untuk terus menyatakan sikap, tindakan, dan perkataan kami seperti yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami semua yang tetap taat dan setia melakukan semua perintah. Bersyukur bersama dengan tim multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian. Berkatilah tim multimedia Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai, supaya dalam tugas tanggung jawab melayani Tuhan lewat channel YouTube yang telah dipercayakan, semakin banyak jiwa yang terberkati, sebagaimana juga tim multimedia yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Terus pakai tim multimedia seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami percaya itulah maksud dan tujuan tim multimedia dihadirkan untuk memuliakan Tuhan dalam semua hal yang dikerjakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Ini kami yang berdoa dan yang bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.